Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wali Zaidan Didokusumo dari 11 TJKT2. Di sini saya akan melakukan tutorial VoIP menggunakan IP phone, Zoiper, dan Zoiper di handphone. Langsung saja kita ke videonya. Di sini kita membutuhkan aplikasi yang bernama Oracle VM VirtualBox. Di sini saya akan menghapus terlebih dahulu file yang sudah tidak dibutuhkan. Sekarang kita akan membuat server breaker terlebih dahulu. Pilih new, masukkan nama file sesuai keinginan masing-masing. Sekarang kita pilih order dan tentukan mau di mana kita menyimpan file VirtualBox kita. Pada type kita pilih Linux dan versinya order Linux. Selanjutnya kita sesuaikan RAM yang ingin kita pakai. Next, kita pilih create a virtual hard disk now, kita pilih VDI, dan yang terakhir dynamically allocated. Sekarang kita create. Pada file belajar 1 kita klik setting, lalu kita pilih storage, empty, dan masukkan file ISO breaker-nya. Lalu kita pilih network, pilih networknya menjadi bridge adapter. Klik OK. Sekarang kita start file breaker yang sudah kita buat. Pada installation menu kita pilih install breaker base with wizard. Ku pandang-pandang adik dari seberang, cantik juga rupamu sungguh menawan. Bolehkah aku bertanya, apa adik ada yang punya? Jika ku ingin nyatakan cinta, jauh sentuh abang mencari cinta. Apakah ada cinta di seberang sana? Pertemuan seberkanya, aku ini milik siapa? Aduh aman, aku milik ayah dan bunda. Main-main tebak-tebakan sayang, apa beda cincin sama kamu? Jika adik benar undangan, akan ku beri cincin lawannya. Pada menu time zone kita pilih paling bawah. Selanjutnya kita scroll ke bawah dan pilih Asia Jakarta. Kalau adik melekat di tanah sabaran. Pada menu partition disk kita pilih use entire disk. Lalu di sini kita langsung saja enter. Pada menu write the change to disk kita pilih yes. Sekarang kita tunggu proses instalasinya. I know I should sleep, but the voices in my head go, voices in my head go, voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go, voices in my head go, voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go.
I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. Let's play, DJ. Voices in my head go. Pada menu ini kita pilih yes. Jika proses instalasi sudah selesai, akan muncul tampilan seperti ini. Sekarang kita tunggu hingga masuk ke IPBX login. Pada menu IPBX login, kita ketik root dan masukkan password breaker dengan B besar di depan. Pada menu ini kita akan menyeting IP breaker kita dengan mengetik vi spasi /etc/network/interfaces. Pada menu ini kalian klik I pada keyboard kalian agar muncul kata insert di kiri bawah menu ini. Sekarang kita gerakkan pointer kita menggunakan keyboard dan ubah IP sesuai keinginan kita masing-masing. Jika sudah, tekan escape di keyboard kalian lalu ketik *2 weki tanda seru dan enter. Sekarang kita ketik service spasi networking spasi restart. Kata perintah ini berfungsi untuk merestart IP yang sudah kita buat. Jika sudah merestart IP, sekarang kita pergi ke network connection control panel. Sekarang tekan Windows plus R di keyboard kalian lalu ketikkan ncpa.cpl dan akan masuk menu seperti ini. Jika sudah masuk ke menu ini, klik 2 kali Ethernet yang kita pakai, lalu kita klik properties, lalu klik 2 kali Internet Protocol version 4. Pada IP address kita masukkan oktet 1, 2, dan 3 sesuai dengan breaker, tetapi oktet keempat kita bedakan. Pada subnet mask kita sesuaikan dengan breaker, dan default gateway kita masukkan IP breaker kita. Pada preferred DNS server kita masukkan IP breaker kita. Jika sudah, klik OK. Pastikan lagi IP Ethernet kita agar sesuai dengan IP yang telah kita setting tadi. Nah, di sini IP Ethernet saya sudah sesuai dengan apa yang tadi saya buat. Sekarang kita akan mengecek apakah IP breaker bisa terhubung dengan IP PC kita. Tekan Windows plus R lagi, lalu ketikkan cmd. Sekarang kita masuk ke menu command line. Di menu command line kita ketik ping IP breaker kita. Jika IP breaker kita terhubung dengan PC, akan muncul kata TTL di menu cmd. Lakukan hal yang sama pada menu breaker, yaitu ping IP PC kita. Sekarang kita akan membuat extensionnya. Masuk ke Google Chrome, lalu kita ketikkan IP breaker kita di sini. Jika sudah masuk ke menu IPPBX login,
ketikkan username dengan username administrator dan passwordnya breaker dengan B besar di depan. Setelah masuk, kita pilih IPBX administrator, lalu kita cari extension di menu paling kiri. Setelah itu kita pilih add extension lalu submit. Setelah masuk, kita buat user extension. Di sini kita bebas mau angka berapa saja. Display name-nya juga bebas. Lalu scroll ke bawah, akun code disamakan dengan user extension, lalu secret yaitu passwordnya juga bebas. Jika sudah selesai, klik submit. Sekarang saya akan membuat extension yang kedua. Lakukan hal yang sama dengan extension yang pertama. Untuk extension yang kedua, kita tidak boleh menyamakan dengan extension yang pertama ya. Setelah semuanya selesai, klik apply configuration change lalu continue. Sekarang kita akan menyeting mikrotik agar Zoiper di HP bisa menelpon ke IP phone dan juga Zoiper di PC. Sekarang kita masuk ke Winbox, lalu kita masuk ke menu mikrotik kita. Setelah masuk, pertama-tama kita pilih wireless, klik 2 kali WLAN-nya, lalu ubah modenya menjadi AP Bridge. Lalu kita ganti SSD-nya. Di sini opsional ya teman-teman. Jika sudah, klik apply lalu OK. Sekarang kita nyalakan WLAN-nya. Itu kita pilih bridge. Kita buat bridge-nya terlebih dahulu. Lalu pilih port dan klik tanda plus, lalu interface-nya kita pilih Ether 2, Ether 3 dan juga WLAN 1. Selanjutnya kita ke IP, lalu address dan klik plus. Sekarang kita bikin IP untuk bridge kita. Setelah membuat IP bridge, sekarang kita buat DHCP server. Kita klik DHCP setup, interface-nya kita pilih bridge, lalu next, next, next sampai selesai. Sekarang kita lanjut ke cara menyeting IP phone kita. Yang pertama kita pilih menu, lalu sistem, dan ketikkan password 123, lalu pilih network, dan IPv4. Lalu ubah IP sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Gateway-nya kita isi dengan IP breaker kita. Jika kita sudah menyeting IP di IP phone kita, sekarang kita masuk ke website Funfill-nya. Kita buka Google Chrome lagi, lalu ketikkan IP Funfill kita di sini. Jika sudah masuk, ketikkan user dengan admin, lalu passwordnya juga admin. Sekarang kita sudah masuk ke website Funfill-nya. Sekarang kita klik line. Di sini username-nya mengikuti extension yang kedua dan juga display name-nya mengikuti extension yang kedua. Server address-nya kita isi dengan IP breaker kita. Lalu pada authentication user kita isi dengan username, lalu passwordnya password extension yang kedua. Jika sudah, klik apply.
Sekarang kita akan memasukkan extension yang pertama ke dalam Zoiper di PC. Yang pertama kita buka Zoipernya. Lalu pilih continue as a free user. Setelah itu masukkan extension yang pertama dengan passwordnya. Lalu ketikkan IP breaker di sini. Lalu kita skip saja dan ini kita next. Jika extension sudah masuk, akan ada tanda checklist hijau di kiri atas dekat IP kita. Sekarang kita akan mencoba untuk menelpon dari Zoiper PC ke Funfield yang sudah kita setting. Kita masukkan extension Funfield di Zoiper PC, lalu kita coba telepon. Di sini Zoiper sudah bisa menelpon atau memanggil Funfield kita. Setelah itu sekarang kita coba dari Funfield ke Zoiper PC. Kita ketikkan extension Zoiper, lalu kita telepon. Terbukti sudah tersambung. Langkah terakhir adalah kita akan mencoba memasukkan Zoiper HP kita. Yang pertama kita buat lagi extension yang ketiga untuk HP kita. Lakukan hal yang sama seperti extension 1 dan extension 2. Username dan passwordnya kita bedakan ya teman-teman. Jika sudah, klik submit, lalu apply configuration change, lalu continue. Sekarang kita masuk ke HP kita masing-masing, lalu kita nyalakan WiFi. Setelah itu kita sambungkan WiFi dari Mikrotik kita ke dalam HP kita masing-masing. Tadi saya membuat SSD WiFi Mikrotik saya adalah belajar. Setelah tersambung, sekarang kita masuk ke aplikasi Zoiper. Jika sudah masuk, sekarang masukkan extension ketiga dengan passwordnya juga. Di sini kita masukkan IP breaker kita, lalu klik next. Di sini kita skip saja dan skip lagi. Lalu klik yes. Account is ready menunjukkan extension kita sudah tersambung. Sekarang kita akan mencoba menelpon dari HP ke Funfield. Sekarang kita coba telepon dari Funfield ke handphone. Sekian video tutorial dari saya. Bila ada salah kata ataupun kesalahan lainnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.